Menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, mengenai konflik antara Ukraina dan juga Rusia. Kementerian Dalam Negeri Ukraina ini merilis rekaman pada hari Kamis tentang helikopter yang terbang di atas daerah pinggiran Kiev setelah Rusia memerintahkan serangan militer, menembakkan sejumlah rudal ke beberapa kota di Ukraina dan mengirimkan tentara ke wilayah lepas pantai Ukraina. Meski demikian, hingga kini masih belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi di Bandara Mariupol itu. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Rusia telah melancarkan serangan rudal ke sejumlah infrastruktur milik Ukraina dan juga tentara perbatasan Ukraina. Rangkaian bunyi ledakan pun terdengar di sejumlah kota di Ukraina. Seorang pejabat Ukraina juga melaporkan telah terjadi serangan siber tanpa henti. Langkah Presiden Vladimir Putin yang memberi lampu hijau terhadap operasi militer khusus di wilayah Ukraina menyita perhatian dunia, termasuk Indonesia. Menyusul operasi militer Rusia di Ukraina, kata kunci soal Ukraina sempat menduduki peringkat pertama trending topik Twitter di Indonesia. Bahkan hingga kini, lebih dari 190.000 cuitan dari warganet yang mengungkapkan keprihatinan mereka atas krisis Ukraina ini. Rusia, demikian disebutkan oleh Putin, mengklaim tidak ada pilihan selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina yang modern. Di sisi lain, Rusia akan merespon jika ada pihak yang ingin mengganggu kebijakan Rusia atas Ukraina. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi di sana sudah ada Prinanda Rahmadanti, warga negara Indonesia yang ada di kota Rostov di perbatasan Rusia dan juga Ukraina. Selamat malam waktu Jakarta. Juga waktu Rusia kami ya. Iya, ini saya panggilnya Mbak Nanda kali ya. Mbak Nanda, boleh ceritakan sih bagaimana sebetulnya kondisi saat ini? Karena kabarnya semua WNI sudah harus bergerak menuju KBRI untuk menuju ke tempat yang lebih aman, Mbak. Oke, untuk bergerak untuk evakuasi berarti ya, kita berbicara tentang evakuasi. Kalau misalnya untuk evakuasi sendiri, kita juga sudah diberikan himbauan oleh pihak dari embassy bahwa kita harus menunggu laporan dan himbauan selanjutnya mengenai evakuasi ini gitu, karena untuk saat ini situasi masih aman, jadi masih bisa, karena di sini juga aku juga masih kuliah secara seperti jadwal biasanya, dan sekarang juga aku masih ada di kampus juga, jadi kita masih kuliah dan melakukan kegiatan seperti biasanya tanpa terganggu apapun, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk evakuasi dan segala macamnya juga, tadi pagi juga sudah dihimbau sama pihak kedutaan juga, bahwa kita masih tetap harus hanya waspada dan juga terus keep in touch, juga memberikan informasi lebih juga bagaimana keadaan secara langsung di sini, begitu. Oke, ini lokasi Mbak Nanda ini kan sebenarnya ada di Rostov ya, salah satu lokasi perbatasan. Ya. Itu bagaimana gambarannya selama 24 jam terakhir mengenai konflik antara kedua negara ini, Mbak? Iya, oke. Kalau misalnya untuk bagaimana keadaannya untuk di Rostov sendiri, di kota aku, itu kan sejauh 181 km dari perbatasannya, jadi itu cukup dekat, dan kita kebanyakan di sini itu adalah mahasiswa, di mana kita masih melakukan kegiatan seperti biasa, dan aku juga masih belum lihat sih ada pergerakan atau apa, atau ada suara-suara gitu, aku juga belum dengar gitu, alhamdulillah. Jadi untuk saat ini sih masih aman, dan aku masih belum melihat apa-apa dan pergerakan apapun, juga belum ada himbauan apapun juga dari pemerintah setempat.
Ini di kota Rostov sendiri bersama dengan Mbak Nanda ada berapa WNI yang lain ya, Mbak? Sekitar kalau nggak salah aku sekitar 36 sampai 40 orang dan hampir semuanya itu adalah mahasiswa. Gitu. Tentu selama berkuliah di sana saya yakin ini Mbak Nanda juga pasti pernah berkeliling ke sejumlah kota begitu ya yang ada di Rusia, mungkin sempat main juga ke Ukraina. Ini merasakan perbedaan nggak sih Mbak dari sisi pemberitaan, kemudian isu-isu yang ada di media dan bagaimana mereka menanggapi atas kedaulatan kedua negara ini Mbak Nanda? Oke, kalau misalnya tentang media sendiri, saya juga sudah dari tadi pagi baru bangun tidur, ini udah langsung cek berita juga, nggak cuma berita di Indonesia, tapi juga berita di Rusia juga. Dan kalau kita bicara tentang media sendiri, menurut TASS itu adalah kayak media utama di Rusia juga, di mana di situ tuh juga kebanyakan media juga berbicara tentang kebanyakan itu tentang bagaimana kenapa sampai Rusia itu melakukan penyerangan tersebut. Sebenarnya itu juga ada alasan lain juga gitu. Jadi di situ dijelaskan juga alasannya kenapa gitu. Dan di media juga ramai tentang hukuman atau hukuman dari Eropa akibat keputusan yang dilakukan gitu. Jadi masih seputar itu dan itu yang jadi main newsnya gitu di main page-nya mereka. Gitu. Sampai dengan sejauh ini ada aksi-aksi dari warga lokal di sana, baik itu yang kemudian pro kepada Rusia atau pro kepada Ukraina. Ya mungkin aksi-aksi yang tidak besar, mungkin aksi-aksi kecil atau mereka memberikan support kepada salah satu pihak, itu ada nggak Mbak? Oke, kebetulan banget tadi aku juga baru lihat scroll Instagram dan aku juga follow salah satu media daerah, yaitu media di Rostov juga. Itu memang media regional di Rostov. Dan di situ diberitakan di mana ada satu orang yang membawa papan gitu dengan tulisannya itu kayak kita nggak butuh perang gitu loh. Kayak dia itu kontra dengan perang gitu. Dia berdiri di pinggir jalan dengan memegang papan tersebut gitu. Dan juga aku juga lihat juga beberapa media juga memberitahu di mana jadi memang ada yang pro dan juga pastinya ada yang kontra. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman Rusia aku sendiri di sini juga kebetulan karena aku juga kuliah bareng sama orang-orang Rusianya langsung gitu dan mereka juga sangat kontra dengan perang ini gitu loh. Dan karena juga tadi juga aku juga sempat tanya-tanya juga sama teman-teman aku kayak nggak perlulah ada perang gitu loh. Nah, mereka malah pengennya nggak perang gitu. Kalau dari teman-teman aku sendiri, bahkan mereka juga speak up lewat instastory mereka juga gitu. Kalau misalnya mereka itu adalah kontra dengan perang seperti itu. Iya, Mbak Nanda, adanya aksi-aksi seperti itu mungkin yang disuarakan melalui media sosial itu dilihat Mbak Nanda kira-kira beberapa waktu ke belakang, apakah mungkin beberapa hari yang lalu atau sudah beberapa minggu bahkan berbulan-bulan yang lalu sebetulnya? Baru hari ini. Jadi benar-benar semuanya tuh bergerak baru hari ini, di mana semua pemberitaan kan juga setiap hari ya. Jadi benar-benar aku baru lihat hari ini dan itu semua baru terjadi hari ini. Justru yang sebelum-sebelumnya tuh benar-benar kayak nggak ada apa-apa gitu. Saat di Indonesia udah mulai panik katanya tanggal begini tanggal begini ada perang, sedangkan di kita sendiri kan kayak ada meeting kayaknya ada apa-apa gitu sendiri. Oke. Mbak Nanda, Mbak Nanda mungkin satu lagi singkat terakhir, apa yang mau disampaikan kepada rekan-rekan dan juga saudara-saudara orang Indonesia lain yang kini masih berada di sekitaran Rusia dan juga Ukraina, Mbak Nanda? Mungkin pesan saya mungkin lebih stay safe aja. Terus dari situ juga tetap keep in touch seperti arahan dari pihak kedutaan besar Republik Indonesia di Rusia juga bahwa kita harus tetap selalu waspada walaupun terlihat seperti tidak ada apa-apa ya gitu. Karena kegiatan semua masih berjalan seperti biasa. Jadi tetap stay safe aja, tetap waspada juga gitu dan tetap pintar sama KBRI juga supaya nanti kalau ada apa-apa bisa langsung juga dikasih tahu gitu. Itu aja sih sebenarnya.
Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Nanda sudah memberikan informasi bercerita kepada kami pemirsa di TV One supaya di sana juga selalu dalam kondisi aman dan sehat, apalagi masih di tengah COVID-19 saat ini. Terima kasih banyak Mbak Nanda. Pemirsa, sejumlah negara ini memberikan sanksi kepada Rusia usai Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Ukraina. Keputusan Rusia mendeklarasikan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk pada awal pekan lalu berbuntut penjatuhan sanksi pada negara beruang merah tersebut. Donetsk dan Luhansk adalah wilayah di timur Ukraina yang diduga menjadi tempat bercokol kelompok separatis Rusia. Presiden